Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Mari beberapa menit ke depan ini ambil waktu untuk kita sama-sama cari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, saya tahu ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hadirat Tuhan akan dinyatakan. Dia akan menjamah saudara, menjamah kita semua. Dan ketika hadirat Tuhan itu menjamah kita, saya percaya perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari sebelum kita sama-sama menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, dengan segenap hati kami mau cari wajah Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah Tuhan, meninggikan Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini biarlah Engkau menjamah kami, Engkau yang menyentuh hati dan hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, karena ketika kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang di luar pemikiran kami akan terjadi dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan akan kuatkan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau terus menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, bersama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ini kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, oh Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, oh, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, puji Tuhan dengan segenap hatimu, pandang kekudusan Tuhan. Sembah Tuhan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku sembah, dan ku sembah, segenap hidup kami menyembah Tuhan, menyembah. Mari dengan segenap hatimu sembah Tuhan, bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ini doa kami, oh,
menyembah-Mu Tuhan, satu hal yang kami rindukan, Engkau penuhi kami, penuh kami dengan hadirat Tuhan. Menikmati hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Mari saudaraku berseru kepada Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Katakan, penuhiku Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Sekali lagi katakan, seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan.
Mari jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, urapi kami, Yesus. Kami berseru, kami berseru, menyembah, menyembah. Hanya hadirat-Mu ubahkan kami, penuhi kami, urapan baru ubahkan hidup kami, Yesus Tuhan, Yesus jamah kami, penuhkan hati kami, hadirat, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kiralah bayana dalam Koresheneka, kiralah bayana basho. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati saat ini. Kami tahu hidup kami hanya bisa dipenuhi oleh Engkau Tuhan, bukan yang lain. Hadir-Mu itu yang kami rindukan. Saat-saat ketika kami tidak mampu, saat-saat kami lemah, saat-saat kami butuh pengharapan. Kami tahu pengharapan kami hanya Tuhan. Hanya hadir-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya yes, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, hadirat-Mu yang kami nikmati, yang terus memenuhi hidup kami. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami untuk Engkau berbicara buat kami. Biar pesan firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin mengerti dan mengenal Tuhan dalam hidup kami. Biar pesan firman Tuhan saat ini sungguh mengubahkan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman saat ini, mengurapi secara khusus. Biar Tuhan yang mewahyukan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Dalam sesi worship night malam ini, pesan Tuhan dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya berikan judul sombong. Belajar dari seorang yang bernama Yusuf, saudara. Yusuf ini termasuk orang yang sempurna. Kalau saya pikirkan, kalau saya teliti dia ini orang yang hidupnya lurus, saudara. Tidak mudah tergoda, gampang mengampuni, saudara. Tetapi pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah, mengapa Yusuf ini hidupnya begitu pahit? Saya coba teliti, kita akan baca bersama di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Saya menemukan satu titik kunci kelemahan daripada Yusuf yang akan kita pelajari malam hari ini. Kejadian 37 ayat 5 dan sampai 7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara, saat saya baca ayat ini, saya menemukan satu kunci, satu titik lemah daripada Yusuf, saudara, yang menyebabkan petaka, ya malapetaka dalam kehidupannya. Ya, kalau kita baca tadi berceritalah Yusuf, diceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci. Tadinya saudara-saudaranya Yusuf ini sudah tidak suka kepada Yusuf. Tapi Yusuf ini ternyata manas-manasi saudara, ya. Yusuf ini menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, ya. Sengaja, saya lihat ini sengaja untuk mencari masalah dengan kakaknya, saudara. Sudah tidak disukai, malah manas-manasin, saudara. Perkataan yang keluar dari mulut Yusuf saat dia menceritakan mimpinya, ini ada roh kebanggaan, saudara. Dia ada roh kesombongan, ya. Demikian juga saat digoda oleh istri Potifar, ya. Ada ayat kita akan baca bersama di dalam Kejadian 39 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Saudara, kalimat yang muncul dari mulut Yusuf ini, itu adalah kalimat atau perkataan kesombongan. Dia berkata, kuasanya suamimu pun tidak lebih besar dari kuasaku. Ada kebanggaan, saudara. Ada kesombongan yang muncul dari perkataan daripada Yusuf ini. Ya. Sebenarnya kita ini harus tahu bahwa keberhasilan itu adalah karena Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Semua keberhasilan ini itu datangnya hanya dari Tuhan, saudara. Ya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita, saya, saudara menjadi orang yang berhasil. Kita harus ingat bahwa keberhasilan itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Apa penyebab seorang menjadi sombong? Ya. Pertanyaannya, saudara, apa penyebabnya? Mengapa seseorang bisa menjadi sombong? Jawabannya karena dia lupa diri, saudara. Ya. Saat satu kali Daud dikatakan di dalam kitab 1 Tawarikh 21, di mana Daud ini dibujuk oleh iblis, saudara, untuk menghitung rakyatnya, saudara. Sebenarnya menghitung rakyat saja tidak masalah, tetapi yang ada di dalam hati Daud itu yang berbahaya. Karena Daud ingin tahu sejauh mana kekuatannya, saudara. Seberapa besar jumlah rakyatnya, saudara. Ya. Dikatakan di dalam terjemahannya, di dalam bahasa Indonesia LAI dikatakan iblis membujuk Daud. Tetapi di dalam terjemahan NLT dikatakan iblis menghasut Daud, saudara. Iblis ini dia tidak bisa menghancurkan seseorang, saudara. Dia tidak bisa menyerang kita kalau tidak ada titik lemah, saudara. Ya. Caranya bagaimana, saudara? Iblis ini membujuk, iblis ini menghasut Daud, saudara. Yang terjadi, Yusuf dan Daud membuka celah, saudara, yang namanya kesombongan. Mengapa iblis membujuk orang percaya untuk menjadi sombong, saudara? Ya. Kita baca bersama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat ke-6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu,
Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam terjemahan LAE dikatakan, Allah menentang orang congkak, Allah menentang orang yang sombong, saudara. Di dalam bahasa Inggris, terjemahannya bukan menentang, tetapi against. Ya. Allah melawan orang yang sombong, saudara. Artinya apa? Saat iblis itu bisa menghasut manusia, bisa menggoda manusia, membujuk manusia untuk lupa Tuhan dengan sombong, saudara. Setelah keberhasilan demi keberhasilan terjadi, sebenarnya iblis memainkan peran di mana manusia ditaruh bukan bersama dengan Tuhan, tetapi berhadapan dengan Tuhan sendiri, saudara. Saat manusia ini dibujuk sehingga dia bisa menjadi seorang yang sombong, tinggi hati, angkuh, saudara, maka dia sedang ada di dalam posisi yang berlawanan dengan Tuhan, saudara. Berlawanan dengan Allah. Dan tentunya kalau berlawanan dengan Allah, maka Allah yang melawan orang yang sombong, saudara. Apa definisi sombong? Saya temukan definisi sombong adalah tidak bergantung kepada Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, saudara. Iblis berusaha membujuk kita supaya menjadi orang yang sombong. Supaya manusia itu berhadapan dengan Tuhan. Saat hidup kita berpusat kepada diri sendiri, maka itulah kesombongan, saudara. Apa bahaya dari kesombongan? Ya. Yang pertama, kita menjadi musuh Tuhan. Kalau kita sombong, kita jadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, karena kesombongan akan melepaskan kita dari kasih karunia-Nya Tuhan, saudara. Perhatikan dua hal ini. Ya. Saat kita koreksi hati kita malam hari ini, saat kita periksa diri kita, apakah ada spirit kesombongan yang muncul dalam diri kita, dalam hati kita, saudara. Saat itu muncul, ketahuilah bahwa kita ini mulai menjadi musuhnya Tuhan. Saat kesombongan itu terjadi, kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, kita melepaskan diri kita dari kasih karunia-Nya Tuhan. Saya akan berikan beberapa ciri kesombongan, ya saudara. Beberapa daripada kita bisa mengkoreksi hati kita, saudara. Seringkali kita tidak sadar, ya, apa saja manifestasi daripada kesombongan. Yang pertama, saudara, ya, ciri-ciri kesombongan atau manifestasi kesombongan, suka menceritakan apa yang telah dilakukan saat mendapatkan sebuah penghargaan. Ya, saudara, seringkali kita bertemu dengan orang berkata, "Oh, aku habis ini loh, ya. Aku melakukan ini loh. Hasilnya itu begini." Ya, saudara, saat berkata-kata seperti itu, saat mengatakan hal itu sebenarnya ada spirit kesombongan, saudara, ya. Menceritakan apa yang telah dilakukan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, ya. Yang kedua, ya, iri atau kurang suka atas keberhasilan orang lain, ya. Mengapa kita ini iri? Karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Ya. Ada satu ayat di dalam Roma 12 ayat 15 yang berkata, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Lebih sulit mana, saudara? Menangis dengan orang yang menangis atau bersukacita dengan orang yang bersukacita? Ya. Menurut saya lebih mudah ikut menangis dengan orang yang menangis. Karena saat kita ini bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita, artinya orang yang sedang bersukacita itu pasti dia sedang berhasil. Dia mungkin dapat rezeki yang besar. Dia dapat berkat yang besar. Dia mungkin naik pangkat, saudara. Ya, seringkali kalau kita tahu orang tersebut atau seseorang mendapatkan keberhasilan, mendapatkan berkat, kita tidak bisa ikut bersukacita, saudara. Kita coba periksa hati kita, saudara. Ya, cek hati kita saat ada orang yang cerita keberhasilannya, terasa apa di dalam hati kita, saudara. Begitu ada perasaan tidak suka, itu menunjukkan bahwa itulah sombong, saudara.
Yang ketiga, sukar minta maaf dan mengakui kesalahan. Ya, kalau orang seringkali minta maaf, ya, itu berkata, maafkan aku ya kalau aku salah. Ya, ini sombong saudara. Ya, karena ada perkataan kalau aku salah. Ya, kalau minta maaf ya sudah minta maaf saja. Sorry, maaf. Ya, maaf. Kata maaf itu cuma 4 huruf saudara. Satu kata dengan 4 huruf. Tapi untuk mengatakannya butuh kerendahan hati saudara. Setiap kita, biarlah kita ini selalu mengkoreksi hati kita. Ya, apa yang ada di dalam hati kita saudara. Yang berikutnya meremehkan atau merendahkan orang lain. Ya, seringkali ini tidak timbul secara langsung. Ya, mungkin tidak secara kasat mata kita merendahkan orang lain, kita meremehkan orang lain. Tetapi di hati kita, ya, menganggap orang lain ini tidak berguna. Ya. Apa yang dikerjakan selalu tidak sempurna, saudara. Ya. Kita belajar saudara. Kemudian sukar mendengar nasihat atau teguran. Ya. Banyak orang yang mencari bapak rohani, tetapi seringkali berkata kepada saya, aku ini tidak ketemu bapak rohani. Aku tidak menemukan bapak rohani yang tepat untuk saya. Saudara, menurut saya sebenarnya kita ini sudah diletakkan Tuhan di lingkungan di mana ada banyak orang yang mensupport kita, yang ada bersama dengan kita. Dan saya berpikir bahwa orang-orang tersebut itu ditetapkan Tuhan untuk berperan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, seringkali kita ini berpikir, kalau orang ini nasihatnya enggak pantas, ya, enggak pantas. Wong ini sama-sama satu level kok, usianya sama kok, ya. Dia bahkan mungkin usianya lebih muda dari saya, ataupun mungkin pekerjaannya tidak jauh lebih baik dari saya. Ya. Kita harus belajar, saudara, untuk merendahkan diri. Saat kita itu dikuasai oleh roh kesombongan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan bapak rohani ataupun nasihat-nasihat yang bisa kita terima untuk membangun diri kita, saudara. Yang terakhir, ya, tidak menghormati otoritas. Hari-hari ini kita ditetapkan Tuhan dimanapun kita berada, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan, keluarga, di dalam organisasi apapun. Kita ada otoritas-otoritas yang Tuhan letakkan di atas kita, saudara. Dan saya percaya otoritas itu ditetapkan oleh Tuhan, membentuk setiap kita. Kalau kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau tunduk, mau merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan saja kita ini melihat pangkat seseorang ataupun kita melihat usia orang, tetapi kita mau mengerti bahwa otoritas itu ditetapkan oleh Tuhan untuk membentuk pribadi kita, saudara. Dan saat kita ini bisa tunduk kepada otoritas, otoritas mengatakan stop, berhenti, engkau lakukan A, engkau lakukan B, engkau tahu dan engkau kerjakan dengan baik. Sekalipun hatimu mungkin tidak mengerti, ataupun dirimu tidak mengerti apa maksud daripada pimpinanmu. Tetapi saat engkau melakukan dengan benar, engkau tunduk kepada perintah, engkau tunduk di dalam otoritas pimpinanmu, engkau adalah orang yang belajar untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kita buka hati, kita minta Tuhan tunjukkan apa yang menjadi manifestasi yang salah selama ini. Supaya kita ini menjadi mempelai Kristus, calon-calon mempelai Kristus yang semakin berkenan di hadapannya. Jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri daripada mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh biar firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Kami menjadi calon-calon mempelai yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisai dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku, kau yang merasa lemah saat ini, kau yang mungkin tidak mampu, kau berkata, Tuhan, aku menyerah. Saya berkata malam hari ini, saat ini dimanapun kau berada, ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan buat kita. Katakan, aku kan berdiri Tuhan
Sekalipun badai menerpa kami, sekalipun tekanan ada dalam hidup kami, aku punya Tuhan yang besar. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi dengan iman. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Engkau menyertai setiap kami, dan biarlah Tuhan kami terus mohon anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, hamba mohon berkat anugerah Tuhan menyertai setiap umat-Mu yang beribadah. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Limpahkan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera dan sukacita umur yang penuh buat setiap umat-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Hamba percaya pertolongan Tuhan masih ada sampai saat ini. Kami katakan dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan setiap umat Tuhan yang sakit hari ini. Kami percaya dengan iman kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pergumulan-pergumulan kami Tuhan yang tolong. Karena kami andalkan pribadi Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, tutup bungkus seluruh umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan hamba percaya, kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat kota-kota kami di mana kami tinggal saat ini. Kami juga berdoa buat Indonesia, dan mulai saat ini kami melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus spirit kesembuhan, pertolongan, pemulihan buat kota-kota kami, buat negeri kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan terjadi buat setiap umat Tuhan, buat setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini. Mulai sekarang Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memelihara setiap kami. Kami berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Berjalan melewati sungai-sungai kami tidak dihanyutkan. Berjalan melewati api kami tidak dihanguskan. Nyala api tidak membakar kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya kami mau terima berkat-Mu. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.